Baik lagi dari restoran Chowtung di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jalan Hayam Muruk nomor 123, masih bersama Pak Budianto dan juga Kompol M. Nasir. Kita masih ngobrolin seberapa efektifkah tilang elektronik yang sudah diberlakukan di Jakarta, dan kita sudah kedatangan makanan dari Hotel Mercure. Ini ada seperangkat alat dimsum ya, betul ya Mbak ya? Betul. Oke, sambil kita taruh di sini. Oh di sini ada lagi, wah banyak sekali. Pokoknya emang tiap saya undang narasumber ke sini, Mbak. Pulang-pulang kenyang, Mbak. Oke, silakan masukin lagi, Mbak. Wah, banyak sekali. Oke. Ya. Ini harus habis ya, Pak? Bapak yang ini, Pak Nasir yang ini, Pak Budianto. Boleh tambah nggak boleh tambah? Boleh, bungkus. Siap. Terima kasih, Mbak. Saya penasaran juga mewakili pengendara mobil di Jakarta ya, Pak. Sebenarnya tujuan untuk pemberlakuan ini selain mendisiplinkan, itu ada efeknya ke pengurangan macet nggak sih, Pak? Ya, begini. Lalu lintas itu kan dalam Undang-Undang Nomor 2, salah satu tujuannya adalah sebagai cermin budaya bangsa. Oke. Nah, apalagi Jakarta ini sebagai ibu kota negara dan Jenderal Sudirman Tamrin ini sebagai ikonnya jalur protokol, maka diterapkan sistem ini adalah pembangunan peradaban bagi kita. Oke. Ya, di samping mungkin tujuannya tadi mengurangi kemacetan itu udah pasti. Mengurangi kemacetan juga ya? Mengurangi kemacetan udah pasti. Yang jelas meningkatkan keselamatan berlalu lintas itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya? Iya, tujuan berlalu lintas itu. Jadi kita jamin lah. Jadi ketika ada sistem baru yang sifatnya konvensional ini dipatuhi, maka terjadi pengurangan. Kita lihat saja misalnya kecelakaan di tahun 2018. 5.000 lebih kecelakaan dalam 1 tahun di wilayah Jakarta Raya dan sekitar. Ini bukan Bodetabek ya, ini Jakarta aja nih ya? Betul. 5.000 kecelakaan? Betul, 5.000 kecelakaan dengan korban meninggal dunia lebih dari 500 orang. Oke. Nah, dalam 1 tahun. Pembandingnya dengan setelah diberlakukan ini jadi ada penurunan atau? Ya, harus ada penurunan secara kualitas dan kuantitas. Memang harusnya begitu. Tetapi kita nanti perbandingkan dengan jumlah penambahan kendaraan. Apakah masih seimbang? Nah, itu tujuannya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat? Oh, tentu. Di samping mendisiplinkan, menjaga ketertiban, mengurangi kecelakaan, dampak sosialnya masyarakat tertib, tidak lagi dipantau. Itu harapan-harapannya. Namanya juga negara itu dalam melakukan membuat regulasi kan harus bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Kendalanya, Pak, dengan sistem teknologi seperti ini ada kendalanya? Mungkin di awal dulu ya, waktu ketika akan menerapkan ini ada kendalanya nggak, Pak, untuk memulainya saat itu, Pak Budi? Yang jelas bahwa selama ini kan penegakan hukum kita kan dengan cara-cara konvensional ya. Di situ memang kita masih kadang-kadang peluang-peluang untuk penegakan hukum dengan cara konvensional kan kurang efektif ya. Pertama membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Kemudian juga kerjanya nggak mungkin, namanya manusia 24 jam kan nggak mungkin juga. Kemudian mungkin peluang-peluang penyalahgunaan wewenang kemungkinan masih ada. Sehingga sekarang dengan sistem ETLE ini saya kira bahwa peluang untuk KKN bisa dipangkas lah. Karena yang bekerja itu bukan manusia, itu adalah mesin ya. Mesin yang sudah mengcapture secara otomatis. Kemudian data tersebut langsung terkoneksi di database yang ada di RTMC. Ya, situlah nanti diolah, bisa ketahuan pelanggaran itu. Saya kira pasti lebih efektif lah kalau kita bandingkan dengan cara-cara konvensional maupun sekarang sudah didukung oleh teknologi. Karena ini di samping mungkin untuk menjawab tantangan zaman juga, ini sebenarnya amanah undang-undang juga. Sudah ada tercantum dalam undang-undang ITE ada juga, kemudian di dalam undang-undang nomor 22 2009 juga. Saya kira sudah ada. Oke. Termasuk juga dalam PP 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor itu juga sudah diamanahkan. Nah, mungkin kendala pada saat itu yang pertama kita kan harus mempersiapkan masalah SDM-nya, personel, harus kita melakukan suatu pelatihan. Kemudian juga sarana prasarana kan perlu diuji coba juga, sehingga pada saat membangun suatu sistem tersebut memang kita sudah melalui suatu penetapan yang jelas. Ada tahap untuk melakukan suatu pengajian. Di situ ada
tahap sosialisasi, kemudian ada tahap uji coba, termasuk mengeksekusi daripada pelaksanaan tersebut. Eksekusi pertama kali dilakukan suatu penegakan hukum dengan sistem itu kan sudah mulai 1 November 2018. Sampai sekarang mungkin sudah 12.000 lebih yang sudah terkapture dan saya kira bahwa ini juga sekian ribu sudah mendapatkan suatu vonis inkrah. Jadi bahwa sistem yang sudah kita bangun itu semua sudah ya secara legal sudah ya diakuin lah. Jurisprudensinya pun karena sudah diputus berarti sudah ada juga. Jadi dari aspek yuridis formal ya sudah tidak bukan lagi. Oke. Kalau setelah diberlakukan per hari ini ada kendala, Pak? Ya, sampai saya ini masih berjalan. Jadi begini, tadi yang disampaikan Pak Budi betul tuh. Jadi begini, pada saat diterapkan AirPlay itu per hari orang melanggar itu 400 sampai 600 pelanggar. Per hari ya? Iya, per hari. Wow. Lalu bulan berjalan menurun. Dan sekarang di beberapa titik itu hanya sekitar 70 sampai 80 pelanggar Per hari? Per hari. Artinya menurun. Nah, mulai masyarakat itu efek deternya sudah terjadi. Masyarakat sudah mulai tertib tanpa kehadiran polisi. Jadi 400 sampai 600 pelanggaran satu hari menjadi sekitar 70 sampai 80 itu luar biasa persentase. Oh, penurunannya jauh signifikan banget ya? Saya pernah baca data yang masuk ya sampai Februari itu kalau kita bandingkan pelanggaran 4 bulan terakhir pada itu dengan sebelumnya ada suatu penurunan 44,sekian%. Iya, betul itu. Khususnya di sepanjang jalan Sudirman yang pasang itu. Oke. 44,2%. Nah, dengan tingkatnya kesadaran pengendara juga di jalanan Sudirman dan lain itu berpengaruh sama penurunan tingkat kemacetan juga nggak sih, Pak? Ya, begini. Pelanggaran itu dalam permasalahan lalu lintas itu kan ada 3. Ada pelanggaran, ada kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan. Ini permasalahan lalu lintas. Tentu setiap ada kemacetan pasti diiringi dengan pelanggaran. Ya. Ketika terjadi pelanggaran maka akan diiringi kecelakaan. Walaupun korelasinya tidak selalu begitu. Tetapi itu adalah awal. Ketika terjadi kemacetan maka pelanggaran muncul. Nah, ketika terjadi sistem yang sudah menerapkan secara sudah permanen pada satu tempat yang tidak perlu diperlukan kehadiran polisi, itu akan mengurangi kemacetan. Oke. Nah, kenapa? Karena dia akan beratur berturut ya, runut. Dia kurangi kemacetan itu kenapa? Dia tidak mau melanggar yellow junction, dia tidak mau melanggar apil, dia tidak mau melanggar marka. Otomatis teratur. Oke. Nah, berkurangnya kemacetan maka pelanggaran pun akan menurun. Nah, ketika pelanggaran menurun ya kita berharap tidak ada kecelakaan apalagi menimbulkan fatalitas tinggi. Itu harapannya begitu. Oke. Karena saya ada masukan saran nih, Pak. Nih ide liar aja, Pak. Kan konon sekarang pemberlakuan ganjil genap diberlakukan bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan protokol. Ada satu cara yang sangat efektif sebenarnya untuk mengurangi kemacetan di jalan protokol, Pak. Yaitu masang rambu-rambu. Jika mobil Anda masih kredit, dilarang melintasi jalanan ini. Kita akan balik lagi di Generasi Mecin, habis yang satu ini.